Baik, selamat datang dan bertemu lagi di pertemuan ke-6, itu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang RD, dan di pertemuan ke-6 ini juga kita membahas materi tentang namanya DFD atau Data Flow Diagram. Nah, di sini kita akan diajak memahami apa sebenarnya DFD itu dan tujuannya untuk apa dan fungsinya seperti apa. Nah, DFD itu merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi menggambarkan arus dari data sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem yang secara logika terstruktur dan jelas. DFD itu biasa digunakan sebagai perangkat penting dalam memodelkan sistem. Nah, DFD ini itu dipopulerkan oleh DeMarco Jordan dan Gen Serson dengan menggunakan metode analisis sistem terstruktur atau biasa disebut dengan SSDAM. Ya. Nah, di dalam DFD ini dia dalam pembentukan suatu diagram itu ada simbol-simbol di dalam DFD. Nah, yang pertama di sini tadi di DeMarco itu ditemukan oleh Jordan, dan kalau dia Gen Serson ada simbolnya juga. Nah, kalau di yang pertama ada yang namanya external entity, ya, simbolnya itu persegi seperti ini atau kesatuan luar, ya. Nah, kemudian ada proses. Nah, kalau dia menyatakan proses nanti dia bentuk lingkaran. Kalau dia aliran datanya, ya, dia bentuk pentanda panah. Kalau dia data store itu atau penyimpanan data, simbolnya kalau menurut DeMarco Jordan itu simbolnya hanya garis ada 2, tetapi kalau dia Gerson simbol itu dia simbolnya berbeda dengan yang ditemukan DeMarco. Jadi kalau ada nanti Anda temukan simbol dari data store ini seperti ini dan juga proses itu sama, ya. Nah, itu dia simbol dari DFD. Kita akan bahas satu-satu, contohnya ini yang mana. Nah, yang pertama kita membahas yang namanya entity, yaitu kesatuan di luar sistem yang akan dimodelkan. Nah, entity ini memberikan input atau menerima output dari sistem atau ke sistem, ya. Nah, kemudian berupa orang, ya, yang dinamakan entity itu berupa orang, organisasi, atau sumber informasi lain, atau penerima akhir suatu laporan. Nah, contoh misalnya penerima laporan itu misalnya biasa yayasan, atau sumber informasi itu biasa contohkan mahasiswa. Nah, jadi kalau ada seperti ini, simbolnya itu kita gunakan sebagai entity, ya. Oke, itu jadi simbolnya seperti ini. Kalau kemudian ada proses. Kalau proses itu isi dalam proses itu merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan orang atau komputer. Nah, jadi yang namanya proses itu harus ketahui yang mana mau diletakkan sebagai prosesnya, yaitu yang dilakukan oleh orang atau komputer yang dikerjakan. Di mana aliran data itu ada masuk, ya, kemudian dialirkan ke dalam data keluar. Nah, contoh penulisannya ada 2 di sini, ya. Ada pembuatan slip atau hitung gaji pegawai. Nah, ini contoh proses, ya. Dari pembuatan slip itu proses, menghitung gaji pegawai juga proses, ya. Kemudian yaitu ada juga di sini simbol dari proses itu, ya, ada 3 di sini. Jadi ada identifikasi nama prosesnya, ya. Kemudian nama prosesnya apa? Nah, ini sama juga, ya. Ini tidak jauh berbeda. Itu kalau proses. Ada yang namanya aliran data. Aliran data itu namanya penghubung, ya. Nah, penghubung itu menggambarkan data dari satu proses ke proses lain. Yaitu yang tadi simbolnya menggunakan anak panah tadi. Contoh bentuk penggunaannya, misalnya laporan tercetak yang dihasilkan sistem. Kemudian output pada layar komputer atau masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, dan lain sebagainya, yaitu bentuk simbolnya tanda panah tadi. Sini ada gambarnya, ya. Inilah yang dinamakan sebagai data flow itu. Ini semua. Di sini ada 2 gambar yang berbeda, yang membedakan mana? Di sini sama kasusnya pembuatan faktur, di sini juga pembuatan faktur, ya, di sini juga pembuatan slip.
pengerekapan. Nah, cara penulisannya itu bisa ini Anda satukan, ya, bisa disatukan dan satu tanda panah. Bisa juga Anda pisahkan. Nah, satu-satu. Jadi dengan gambar kedua ini sama sebenarnya, cuman cara penulisannya ada yang berbeda. Di sini bisa digabungkan mana menurut kita yang lebih simpel, ya, untuk gambar yang kita buat dari diagram yang akan kita buatkan nanti dalam bentuk aliran datanya. Ya. Nah, jadi perbedaan yang dua ini kalau di sini dia yang pertama ini digabungkan. Nah, dihubungkan dulu, baru dihubungkan ke dalam pelanggan. Nah, demi kalau ini dia secara terpisah, cuman dia kalau keterangannya ini sama. Ya. Nah, itu kalau penulisan dalam data flow. Selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data ini serupa dengan suatu file atau satu sistem database dari suatu komputer, ya, merupakan suatu arsip. Nah, namanya penyimpanan. Nah, contohnya bentuk penggunaannya tempat penyimpanan data atau database, arsip buku dan catatan. Ya, yaitu prosesnya dapat mengambil data atau memberikan data. Nama data itu harus mencerminkan isi dari store tersebut. Bila namanya itu lebih dari satu kata, maka harus diberikan kata sambung. Contohnya gini. Nah, ini ada simbol tadi. Ya, ada pelanggan juga. Ya. Di sini misalnya pelanggan ini menerima data-data pelanggan itu kita simpan di dalam database. Kemudian kalau misalnya tadi dia diberi kata sambung, misalnya ini lebih dari satu kata. Misalnya nama saya, kalau nama saya itu misalnya nama strip saya gitu, atau penghubung bisa dibuat. Ya, misalnya barang ini. Kalau lebih dari satu kata itu masuknya ya. Nah, bila namanya lebih dari satu kata dalam penulisannya itu. Karena kenapa? Kalau di dalam database itu Anda kasih jarak, ya itu tidak akan dibaca. Nah, jadi biar dibaca dia, spasi yang Anda buat lebih bagus dia buatkan underscore atau penghubung. Ya, itu kalau data store. Nah, biasanya kalau di dalam penulisan DFD banyak kesalahan-kesalahan yang ditemukan di saat penulisan DFD. Nah, misalnya yang pertama itu mencegah proses yang mempunyai masukan tetapi tidak mempunyai keluaran. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, di dalam pembuatan DFD ini disalahkan. Misalnya gini, di sini ada dibuat dia entity dihubungkan dengan entity, cuman keluarannya nggak ada. Ya, nah kemudian di sini juga ini yang tidak diperbolehkan ya. Di sini dihubungkan dan ini langsung dihubungkan lagi ke sini. Keluarannya tidak ada. Jadi ini yang tidak diperbolehkan dalam penulisan DFD. Nah, jadi yang diperbolehkan itu apa? Setiap dia ada entity, ya, itu harus ada yang namanya proses. Nah, dari proses inilah diambil kemana atau informasi apa yang mau diberikan dari sini. Ya. Nah, jadi di sini juga mencegah proses yang mempunyai keluaran tetapi tidak punya masukan. Kebalikan dari sini. Ya. Nah, di dalam pembuatan DFD itu hati-hati juga dengan aliran dan proses yang tidak dinamakan. Karena dapat mengakibatkan elemen data yang saling tidak berhubungan menjadi satu. Nah, jadi kalau di dalam membuat database itu, kalau tidak relasinya tidak berhubungan, maka nanti data itu tidak akan terbaca. Ya. Nah, kemudian juga penyimpanan yang punya status hanya dapat dibaca atau hanya dapat ditulis dan berkaitan dengan proses yang hanya memproses masukan atau hanya memproses keluaran. Jadi tidak bisa dia di dalam satu penulisan DFD itu hanya ada pemasukan juga ya, tetapi prosesnya tidak ada, tapi yang muncul langsung keluarannya gitu. Nah, jadi intinya di dalam pembuatan DFD diingat yaitu yang mana? Ada yang namanya sebagai input, proses, output. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi yang tiga itu di dalam komputer juga dia harus mengenali yang namanya yang mana sebagai inputnya, yang mana sebagai proses, dan yang mana sebagai output dari suatu data yang diberikan. Oke, selanjutnya di dalam DFD ada level ya, level DFD. Nah, di dalam penulisan level D ini ada juga aturan yang perlu Anda perhatikan. DFD itu dapat diturunkan ke dalam beberapa level, di mana level yang rendah
yang paling awal itu harus bisa memproseskan proses tersebut dalam proses yang jelas. Nah, jadi suatu DFD itu di dalam diagram ya, yang pertama diminta yang namanya diagram konteks. Nah, diagram konteks itu dilanjutkan dengan pembuatan diagram level 0. Nah, penggambaran konteks diagram itu biasa dirincikan dengan menurunkan ke dalam level-level selanjutnya. Nah, untuk contoh penulisan levelnya nanti kita lihat di kasus yang saya berikan. Ya. Nah, di dalam pembuatan level DFD ini yang perlu Anda perhatikan adalah data store yang digunakan itu bagaimana. Kemudian keseimbangan antara diagram konteks dan diagram nol itu harus dipelihara atau harus diperhatikan tata cara penulisannya. Nah, jadi lihat dulu data store itu apakah layak dia menggunakan level selanjutnya atau hanya berhenti sampai di level 0 saja atau diagram konteks saja. Ya. Nah, jadi di sini ada sebutkan level dari DFD ya. Ada level 1 diagram 0, level 2 diagram rinci 1.0. Ada juga dia rinci 2.0.0. Nah, diagram juga sama demikian ya. 11, 12, 13. Nah, jadi untuk penulisan dengan rincinya tadi, nanti gambarnya itu bentuk diagram konteks dengan label ada saya lampirkan di sini. Ya. Nah, misalnya ini konteks diagramnya. Konteks diagramnya itu dia memiliki level 1, level 2, dan level 3. Nah, jadi setelah dapat dia level 1.0, jika ada lagi isinya, rincinya 1.1 tetap dari sini. Ya, 1.1, kalau ada isinya berapa lagi, 1 sampai habis. Kalau misalnya ini ada lagi, ya dimulai 2.1, 2.2, 2.3. Demikian juga dengan level 3. Kalau misalnya 3.0, ada lagi rinciannya di bawah, misalnya 3.1 sampai terakhir sampai 3 titik berapa. Ya, itu kalau penulisan di dalam konteks diagram. Nah, di sini ada contoh kasus. Misalnya kasusnya di sini saya berikan konsumen atau pelanggan datang langsung atau dapat memesan melalui via telepon ke toko hangar untuk membeli bahan-bahan. Ya. Nah, setelah konsumen datang, pegawai toko itu akan mengecek persediaan. Apakah stok barang dengan kondisi barang tersebut yang dipesan itu ada, atau cukup, atau memang tidak ada. Nah, apabila barang yang dipesan tidak ada, maka pegawai akan melakukan penolakan atas barang yang dipesan tersebut. Jadi ini kasusnya. Kemudian yang ketiga, jika barang yang dipesan itu ada, ini tadi jika tidak ada ya, nah konsumen akan membayar pesanan tersebut secara tunai. Nah, di saat pembayaran, petugas membuatkan nota penjualan yang akan diberikan kepada pelanggan. Dan nota penjualan tadi akan diberikan kepada pegawai toko. Nah, namun jika dia adalah pelanggan tetap, ya, dia pembayarannya secara kredit, maka petugas akan memberikan nota penjualan, nota piutang kepada pelanggan. Nah, di sini ada kasusnya gini. Misalnya seandainya diibaratkan sebagai konsumen itu adalah Anda pergi ke dalam suatu toko membeli suatu bahan. Nah, kasus di dalam toko itu adalah yang pertama, yang kedua ini setelah Anda menyampaikan pesanan Anda, otomatis kan toko itu mencari apakah sesuai dengan pesanan itu tersedia atau tidak. Nah, yang ketiga ini jika ada, ya kan, jika ada, otomatis kita akan memberikan pembayaran kepada toko, dan di saat kita melakukan pembayaran, otomatis kan kita menerima suatu faktur kan gitu. Nah, jadi faktur ini kita berikan dan ada pertinggalannya sama toko. Nah, namun yang keempat, jika pembayarannya itu dilakukan dengan secara kredit. Nah, yang kelima, kalau seandainya dia membayar secara kredit, berarti kan ada rincian untuk pembayarannya. Nah, jadi dengan kasus tersebut, kita diminta membuat diagram konteksnya dengan DFD tadi. Ya. Nah, oke. Kita lihat dia cara penggambaran diagram teksnya. Nah, di sini dia sebagai prosesnya, ya, itu adalah sistem informasi material. Nah, pelanggan tadi Anda,
Nah, misalnya supplier itu dan direktur. Inilah yang disebut tadi yang namanya entitasnya, entitas yang tadi. Ya, ada pelanggan, supplier, dan direktur. Yang tiga ini yang saling berhubungan dari penjualan toko tadi. Nah, yang pertama tadi pelanggan itu yang pertama dia melakukan misalnya dia kopi surat jalan ya untuk sini. Dan kemudian jika pelanggan itu sudah menyampaikan ke sini, maka supplier itu melihat daftar barang yang ada di sini. Nah, jadi kemudian supplier itu tadi dengan kasus yang dua, dia menyampaikan info barang itu ke dalam pelanggan. Jika dia misalnya barangnya ada, nah berarti ini akan terjadi nota penjualan. Jika tidak, ada tolakan pesanan. Jadi Anda perhatikan tanda panahnya itu yang layak dari mana. Jadi bukan langsung dari sini ya. Nah, tetapi berdasarkan dari ini. Jadi kasus yang tadi itu ada ini. Nah, di sini direktur itu dia kerjanya untuk apa? Berarti hanya menerima proses penjualan yang tadi, apa aja yang dibelikan dan juga yang sudah direkap oleh supplier, dan direktur hanya meminta nota-nota penjualan. Nah, kemudian nota-nota pembelian itu yang diberikan kepada direktur tadi. Nah, itu DFD diagram konteksnya. Kalau dia level DFD-nya, nah level DFD-nya seperti ini. Nah, di sini ada tetap pelanggan, kemudian direktur ini masih di level 1.0. Nah, itu diambil yang tadi. Nah, kemudian kalau ini levelnya ini yang di sini dia hanya melakukan pembayaran itu secara cash. Kalau yang di sini yang tadi kasusnya adalah dia pembayarannya secara pengkreditan. Nah, berarti prosesnya itu berbeda dengan yang tadi. Nah, sehingga di sini ada dia levelnya itu 1.0, 2.0, kemudian 3.0 dan 4. Ya. Nah, jadi terjadi dia pembelian terakhirnya. Ya, baru dia masuk ke dalam direktur. Nah, di sini bisa dilihat pesanan masuk ke sini. Nah, kemudian ini piutangnya ya. Untuk dia level titik 2-nya adalah pelanggan itu melihat info barang ada atau tidak. Nah, kemudian untuk pembeliannya ya, diperhatikan tanda panahnya itu. Ya. Nah, di sini daftar barang ada tersedia, maka nota pembelian terjadi, kemudian faktur pembelian juga ada. Dan inilah diberikan kepada direktur tadi. Ya. Nah, itu kalau pembentukan DFD level 0. Jadi ini Anda ikuti, ya sesuaikan dengan langkah-langkah penulisan atau simbol-simbol yang ada di DFD tadi. Nah, jadi Anda pahami kasus-kasus yang saya berikan tadi, dari kasus yang ada di situ, itu saya buatkan langkah-langkahnya, sehingga kita dapatkan dia diagram konteks dan DFD levelnya. Nah, ditemukan dia diagram levelnya seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh kasus yang kedua, ya, Anda buatkan sebuah kasus, yaitu kasusnya itu adalah Anda itu ikuti dengan kasus yang ada di sini, tapi tidak boleh sama kasusnya dengan yang saya berikan pada materi ini. Nah, misalnya jika Anda membeli suatu televisi pada toko ini, gitu. Nah, ceritakan dulu kasusnya, baru Anda buatkan diagram konteksnya, dan buatkan diagram DFD levelnya, sampai level berapa yang Anda buat. Oke, itu sebagai tugas Anda. Tugasnya dikirimkan ke Google Classroom, ya, di kolom diskusi kita yang saya berikan. Jika ada nanti yang perlu Anda pertanyakan, silakan diberikan pertanyaannya pada kolom diskusi. Oke, sekian yang bisa saya berikan materi hari ini. Kita sambung minggu depan. Selamat malam.